setelah mendengar Ustadz Rizik Syihab mengatakan dengan secara lantang, hei, ini ada rambut Nabi. Dia yang perintahkan, tes DNA. Yang ngaku-ngaku turunan Nabi, tes DNA. Nanti ketahuan tuh kamu kalau palsu atau asli. DNA Nabi kemana, dia kemana? Rizik Syihab tes DNA apa tidak? Mau apa enggak? Berarti asli apa palsu? Kan jelas, nggak ada yang ragu-ragu. Maka saya katakan hakul yakin bahwa Ba'alawi bukan turunan Nabi. Gua kepret loh, Yahudi pesek, penyok, unyil, gua kepret masuk kuburan loh. Ada membuat provokasi seolah-olah membela rakyat. Kami bersama rakyat. Siapapun yang menjadi presiden, Pak Bahar bin Smith akan berada di pihak rakyat. Bahar bin Smith berada di pihak rakyat, membela rakyat. Hei, asah golokmu, asah pedangmu, perang. Semua umat Islam, saudara, asah golok yang tajam. Saudara, asah aja golok yang tajam. Keluar dari rumahmu, bawa senjatamu, ganyang mereka, habisi di mana saja berada, saudara. Takbir, takbir, takbir. Yang perang nanti siapa, Bu? Pribumi ame pribumi, bukan pribumi lawan Ba'alawi, enggak. Siapa itu Habib Rizik? Siapa itu ulama? Angkat tangan sudah jawab. Dihina, kamu penipu, kamu nabi palsu. Kenapa Nabi nggak marah, Bu? Tahu sebabnya? Karena beliau yakin beliau adalah nabi beneran. Coba Musailimah al-Kadzab, nabi palsu, dikoreksi, dikritik, marah, ngamuk. Kenapa? Karena nabi palsu. Orang bodoh, orang yang tidak tahu apa-apa, tapi sok tahu bicara tentang urusan masyarakat. Ada artis dangdut tiba-tiba jadi ahli nasab. Kalau jadi ahli nasab, sekedar ngaku ahli nasab masih mending. Ngumumin jadi mufti pembatal nasab Ba'alawi, iya. Kapan ngajinya? Kacau tidak? Kacau tidak? Jadi ketika ada orang-orang yang mengaku-ngaku turunan Nabi, ketika dikoreksi, kalian ini bukan turunan Nabi, marah. Asli apa palsu? Umat Islam mulai gaya, mulai mengkoreksi Habibnya, mulai mengkoreksi ulama-ulama dari anak cucu Nabi Muhammad SAW. Orang yang seperti itu mirip dengan iblis. Itu PKI gaya baru, bukan? Mereka bukan ahlus sunnah, bukan? Keislaman mereka juga kita pertanyakan, bukan, saudara? Mereka pengadu domba umat. Yang mereka lakukan adalah, saudara, politik PKI. Demi Allah, saya akan hadapi mereka, sejengkal pun tidak akan mundur. Saya akan hadapi mereka. Takbir, takbir. Siap mati, siap hancur. Allahu Akbar. Dia cucu Nabi, Nabi pemegang kunci surga. Pasti akan masuk surga nanti cucu-cucunya dulu. Walaupun dia maksiat segala macam, jangan bilang apa-apa, dia ahli surga. Kalau Anda bilang bahwa turunan Nabi itu pasti masuk surga, mana dalilnya? Karena nih geng-geng begal nasab, saudara, mereka menyebarkan fitnah. Mereka bilang apa? Ba'alawi ini punya doktrin sesat. Dia itu mendoktrin anak-anaknya, keluarganya di kalangan Ba'alawi itu kalau nenggak minuman keras nggak apa-apa, karena dia turunan Nabi. Kalau zina nggak apa-apa, kalau judi nggak apa-apa. Dari mana? Roma Irama ngomong doktrin para habaib, doktrin kan suaranya udah kan udah tua. Doktrin para habaib, doktrin Ba'alawi itu Habib kalau buat dosa, buat maksiat, itu pasti walaupun maksiat masuk surga. Hei, Roma Irama, jaga kau punya mulut, jangan juga fitnah. Habib siapa yang ngomong begitu? Saya dengar begini, saya dengar begitu, berita khurafat dan sebagainya. Ada istri orang yang dibawa kabur, ada anak orang yang Masya Allah, macam-macam itu kita lihat kisah-kisah jahiliyah mereka, berita-berita khurafat yang menyesatkan umat.
kelakuan-kelakuan yang jauh dari akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bang Haji Roma ini kurang teliti, saudara. Percaya satu info disebarluaskan dengan sumpah kepada Allah. Demi Allah, saya ditelepon dengan orang yang mengaku dari Robitoh Alawiyah menawarkan saya nasab. Hari ini saya hakul yakin Ba'alawi bukan turunan Nabi. Jadi saya meyakini Ba'alawi bukan turunan Nabi menggunakan akal. Pertama, ayat kauniyahnya tesis keimat yang sampai detik ini tidak bisa dibantah oleh kaum Ba'alawi. Ayat kauniyahnya apa? Tes DNA, bahwa setiap keturunan Nabi yang hidup pada hari ini pasti ada, yaitu unsur kesamaan DNA dengan DNA Nabi. Membuktikannya lewat rambut yang ditinggalkan oleh Nabi, saudara. Nah, jadi kalau Habib palsu ketahuan tuh kalau diperiksa. DNA Nabi kemana, DNA-nya kemana ya kawan? Familytreedna.com. Nanti akan keluar tuh 180 Ba'alawi di Yaman yang sebagian dari Indonesia itu telah terkonfirmasi bahwa haplogrup mereka adalah G. Apa itu haplogrup G? G adalah Yahudi Hazar, Yahudi Askenazi. Ba'alawi ternyata haplogrupnya G. Sementara haplogrup Nabi J1. Siap sweeping mereka, siap hantam mereka, siap kejar mereka, siap hajar mereka. Kami para habaib, kami bukan pecundang, kami bukan penakut, kami tidak akan pernah mundur walaupun satu langkah, maju satu langkah untuk melawan para habaib kami. Maka kami umat Islam, kami para santri maju 1000 langkah untuk melawan kalian. Allahu Akbar. Ada yang bikin kuburan-kuburan palsu, kuburan-kuburan Habib. Kalau udah Habib, wali. Akhirnya yang dimunculkan pencakokan nasab semua diba'alawikan. Kuburan dipasukan sing masuno itu sopo. Akhirnya dirobohkan gara-gara kuburan ini dianggap Ba'alawi, dirobohkan. Sekarang ya banyak kuburan as-sayyid ini, as-sayyid itu. Kita sendiri nggak tahu. Kalau ditanya bener tak ada kuburan sayyid ada di sini? Nggak tahu, nggak tercatat kok di sini. Di Robito nggak tercatat, selesai. Terus apa yang mensyahidkan? Ini adalah memba'alawikan kuburan-kuburan. Sing ba'alawi aku sopo. Mereka bilang kalau di Tarim orang baru nunggu kumis langsung jadi wali. Kalau namanya habaib semuanya wali. Jangankan orang sehat, orang gila aja dibilang wali. Wali sama penuh. Di Jawa Kalimantan kuburan-kuburan palsu. Tujuannya apa? Untuk membuat satu sejarah bahwa ini kaum Ba'alawi sudah menduduki Indonesia sejak lama. Nanti orang-orang dari Yaman datang ke Indonesia. Indonesia itu tempat leluhur kita. Lihat kuburan-kuburan leluhur kita di mana-mana. Bahkan sampai kita katakan, Ji, ana nih sayang sama ente, sayang. Dan habaib ini banyak cinta sama antum. Hati-hati, jangan sampai antum terjebak dengan gerakannya para begal nasab. Kita sampaikan, kalau kapan kita mau ketemu, ayo, ane jelasin. Ente mau kitab apa, kita jelasin. Ente sahabat ana, mau makan siang bareng, ayo. Kita ketawa-ketawa, nggak ada masalah. Nah, kalau dia cerita ada ustadz, Ji, Habib Rizik ini minta nomor ente mau ditegor. Ya tabayun dulu dong. Kalau perlu ngomong Habib Rizik, ente mau negor aneh, siapa lu? Begitu dong. Itu gentleman, kan satria bergitar. Ya kalau satria terus aja, lu mau negor gue? Siapa lu mau negor gue? Begitu dong. Nggak ada. Ada yang menggunakan hurafat-hurafat untuk menundukkan, membius umat Islam agar kagum kepada mereka, agar bisa tunduk takluk kepada mereka. Beliau Faqihul Muqaddam Ustadzil A'zam, guru besar. Nah, dulu ada satu orang fasik dikubur di dekat kuburnya Faqihul Muqaddam Muhammad bin Ali Ba'alawi. Maka datang Mungkar Nakir. Ketika itu orang sedang disiksa dalam kubur, tiba-tiba Faqihul Muqaddam Muhammad bin Ali Ba'alawi, beliau bangun dari kuburnya, masuk ke kuburnya itu orang. Roh ya Mungkar wa Nakir. Kata Faqihul Muqaddam, pergi wahai Mungkar Nakir, jangan kamu siksa ini orang, jangan kamu azab dia. Kamu azab dia, kamu cambuk dia, teriakan dia, jeritan dia, mengganggu zikirku kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu orang fasik dapat syafaat
gara-gara kuburnya dekat dengan kuburnya orang soleh. Masih hidup dia tidak dekat dengan orang soleh, kuburnya yang dekat dengan orang soleh dapat syafaat. Lalu apa dibilang? Indonesia milik aulia tarim, Indonesia milik orang tarim. Apa kurang jelas bahwa mereka mau menjajah Indonesia? Apa ikhlas Anda Indonesia dikasih orang tarim? Mau dikuasai orang Yaman? Siap bersama habaib, siap dukung Ba'alwi, siap sikat bekal-bekal nasab, takbir, siap sikat Yahudi pesek, takbir, kejar hajar mereka, jangan pada takut saudara, takbir. Di dalam tubuh kami mengalir darah Rasulullah, karena di dalam tubuh kami mengalir darah Rasulullah. Identitas keasliannya sebagai cucu Nabi terbukti rungkat, terbukti salah. Mereka bukan turunan Nabi, dan ternyata ada gerakan-gerakan yang sistematis untuk menguasai Indonesia. Ente tuh kawan ana, sahabat ana sayang ente, ana cinta ente. Kalau ente ingin ngajak diskusi orang-orang yang berseteru dalam soal nasab, berimbang. Entenya juga mesti objektif, jangan ikut dulu dong ke geng mereka. Kalau ente udah jadi anggota dilantik oleh mereka gimana? Kalau ente udah dapat nasab dari mana, dari mereka bagaimana? Ente nggak bisa objektif. Nah, jangan nanti saudara akhirnya ujung-ujungnya kita semua diundang hanya untuk narik follower aja. Janganlah. Nah, yang begitu-begitu jangan kita lakukan. Jangan hanya sekedar untuk menarik follower terus bikin gaduh di tengah-tengah masyarakat. Dan ada lagi satu yang saya sesalkan. Dia menyampaikan bahwa Ba'alwi ini punya doktrin sesat. Dari mana? Yang ketiga kepada Ba'alawi, hentikanlah. Karena sekarang Anda sudah tahu bahwa Anda bukan turunan Nabi. Mustahil Anda nggak tahu. Kenapa? Anda nggak mau tes DNA? Artinya dia tahu bahwa gue bukan turunan Nabi, maka gue nggak mau tes DNA. Kalau gue tes DNA ketahuan. Kalau udah jelas Anda yakin bukan turunan Nabi, akui itu di depan umum, di hadapan bangsa Indonesia. Minta maaf. Siap bela Ba'alwi, siap bela habaib, siap bela habaib, takbir. Di Saudi, di Oman, di Turki nggak ada yang namanya Ba'alwi turunan Nabi. Wallahil azim kalau saya bohong. Nggak ada itu Ba'alwi turunan Nabi, nggak ada. Dia heran kalau di Indonesia dia ngaku-ngaku turunan Nabi. Dari Turki, dari Oman, dan dari Saudi Arabia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita bertemu lagi di channel ini. Semoga kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Langsung saja kita simak dulu videonya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi hadan nasa ila hayatin thayyibatin fid dunya wal akhirati bisyari'atil Islam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah dzul jalali wal ikram, wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh sayyidul arabi wal ajam. Fassallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Amma ba'd. Al-mukarramun, para alimil ulama yang saya muliakan, wabil khusus sahabat saya Kiai Haji Abbas dari Buntet Cirebon, dan mohon maaf sekali saya tidak sebutkan satu persatu yang mulia ini karena nggak ada catatannya sama saya. Bapak-bapak pejabat sipil TNI maupun Polri yang saya hormati, wabil khusus PJ Bupati Bekasi, dan para banser yang gagah-gagah yang saya hormati,
Forum Silaturahmi Takmir Masjid dan Mushola Indonesia, Fahmi Tamami. Kemudian PAMDI, Persatuan Artis Musik Dangdut Indonesia. Kemudian PWI, Perjuangan Wali Songo Indonesia, Laskar Sabilillah. Saya mau tanya, di Bekasi ini ada fans Rhoma Irama nggak? Ada fans Soneta nggak? Alhamdulillah. Fans Rhoma and Soneta itu disingkat Forsa. Forsa ini ada dua kelompok. Ada yang terorganisir, ada yang tidak terorganisir. Yang terorganisir terikat dengan ketetapan organisasi yang harus melaksanakan 4B: beriman, bertakwa, berakhlakul karimah, dan berloyalitas. Namun yang tidak berseragam, walaupun tidak berseragam, sejauh dia fans Rhoma and Soneta, itu namanya Forsa. Ini saya lihat, wal mu'minuna wal mu'minatu ba'duhum awliya'u ba'd, ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa yuqimuna shalah wa yu'tuna zakah wa yuti'una Allah wa rasulah. Jadi ada kesetaraan di dalam Islam ini antara laki-laki yang beriman dan perempuan beriman. Mereka sama hak dan kewajibannya, yaitu menegakkan sholat, bayar zakat, mentaati Allah dan Rasulnya. Ulaika syarihumullah innallaha azizun hakim. Mereka itu akan disayangi oleh Allah, dan karena akan diberikan pahala oleh Allah Subhanahu wa taala dalam konteks kesetaraan. Faham? Jadi berjihad fi sabilillah itu kewajiban yang sama antara laki-laki dan perempuan. Hadirin hadirat rahimakumullah, memperingati Maulid Nabi tak lain dan tak bukan dalam rangka memperdalam, mempertajam pengenalan kita terhadap sosok beliau sallallahu alaihi wasallam, sehingga muncullah ketakjuban kita, kekaguman kita, kecintaan kita kepada beliau, yang akhirnya muncullah ketaatan kita kepada beliau sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa ma ataakumur rasulu fakhudhuhu wa ma nahakum anhu fantahu." Apa yang diperintah oleh Nabi laksanakan, dan apa yang dilarang oleh Nabi tinggalkan. Sanggup? Sanggup? Sanggup. Wa qala ta'ala aydan, qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim. Shadaqallahul azim. Katakan ya Muhammad kepada manusia, kalau kamu cinta kepada Allah, maka taatlah kepadaku. Kalau kamu taat kepada Muhammad, maka Allah akan mencintai kamu dan akan menghapuskan dosa-dosamu. Mau dicintai Allah, mau diampuni dosa kita oleh Allah, syaratnya taat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, karena ketaatan kepada Nabi adalah ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, izinkan saya menjelaskan biografi singkat beliau. Pertama, dari nasab beliau. Nabi Muhammad SAW adalah Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim bin Abdi Manaf bin Qusay bin Hakim bin Murrah bin Ka'ab bin Lu'ay bin Ghalib bin Fihr bin Malik bin An-Nadar bin Kinanah bin Khuzaimah bin Mudrikah bin Ilyas bin Mudar bin Nizar bin Ma'ad, selanjutnya bin Ismail alaihissalam dan Ibrahim alaihissalam.
terkonfirmasi nasab beliau nyambung kepada Nabi Ismail alaihissalam dengan haplogrup J1. Faham? Faham? Nah, jadi kalau ada yang ngaku-ngaku turunan Nabi harus haplogrupnya J1. Faham? Saya minum dulu boleh? Ini manis ya. Yang itu aja. Ini Ustadz dikasih minum pakai pipa ini. Beliau dilahirkan pada hari harus tahu kalian, beliau dilahirkan pada hari Senin tanggal 12 bulan Rabiul Awal tahun gajah, bukan tahun macan. Kenapa dikatakan beliau lahir pada tahun gajah? Karena ketika beliau sallallahu alaihi wasallam dilahirkan bertepatan dengan serangan tentara gajah di bawah pimpinan Abrahah dari negeri Yaman. Mereka cemburu dengan Ka'bah karena Ka'bah itu banyak dikunjungi oleh kabilah-kabilah dari berbagai macam penjuru yang namanya Jazirah Arabia. Sementara tempat mereka ingin disucikan kalah suci, kalah terhormat dengan Ka'bah. Oleh karena itu Raja Abrahah dari Yaman ingin menghancurkan yang namanya Ka'bah. Itulah diabadikan oleh Allah Subhanahu wa taala bagaimana nasib Abrahah dan tentara gajahnya. Dalam surat apa? Al-Fil. Alam tara kaifa fa'ala rabbuka alam yaj'al kaidahum wa arsala 'alaihim tarmihim bihijaratin faj'alahum. Tidakkah kamu lihat bagaimana Allah menggagalkan upaya tentara gajah di bawah pimpinan Abrahah dari Yaman dengan mengirimkan burung-burung ababil, kemudian melontari mereka dengan batu dari neraka, dan hancurlah tentara gajah itu seperti rumput yang dikunyah. Bertepatan dengan tahun 571 Masehi. Faham? Dari 124.000 nabi ada 313 rasul. Dari 13 semua rasul itu adalah Muhammad SAW adalah nabi yang teragung di antara semuanya. Kenapa? Paling tidak dengan beberapa hal. Pertama, karena wilayah dakwah beliau tidak sama dengan wilayah dakwah para nabi pendahulunya. Kalau nabi-nabi pendahulunya diutus untuk bangsanya masing-masing. Contoh, Nabi Hud alaihi salam diutus hanya untuk bangsa Ad. Nabi Lut alaihi salam diutus untuk bangsanya bangsa Sadum. Nabi Saleh alaihi salam diutus untuk bangsanya saja, itu bangsa Thamud. Begitu juga Nabi Isa alaihi salam yang dikenal di dunia internasional sebagai Yesus Kristus, beliau hanya diutus untuk bangsa Israel saja. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, wa arsalna rasulan ila bani Israil wa rasulan ila bani Israil. Lain dengan Nabi kita Muhammad SAW. Beliau tidak diutus hanya untuk bangsa Arab saja, tetapi diutus untuk seluruh bangsa di dunia, untuk seluruh manusia di dunia. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa ma arsalnaka illa kafatan linnas." Ya Muhammad, tidaklah kamu aku utus kecuali untuk seluruh manusia di muka bumi, termasuk buat orang Bekasi. Alhamdulillah. Karena wilayah Nabi Muhammad SAW berskala internasional, maka beliau dibekali oleh Al-Quranul Karim yang bersifat holistik, komprehensif, lengkap, menyeluruh.
seluruh aspek kehidupan manusia ada di dalamnya. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, "Al-yauma akmaltu lakum dinakum." Hari ini aku sempurnakan agamamu. Ma faratna fil kitabi min syai', dan tidak aku tinggalkan apapun dalam Al-Qur'anul Karim. Seluruh aspek kehidupan manusia ada penjelasannya dalam Al-Qur'anul Karim, sehingga Profesor Dr. Arnold Toynbee, seorang sosiolog dari Inggris, setelah membaca Al-Quran mendapat hidayah, dia berkomentar. Apa kata beliau? Islam is not only a religion, but it's also a way of life and a whole civilization. Islam bukan sekedar agama, tapi way of life, bimbingan hidup, and a whole civilization, dan sebuah peradaban yang lengkap. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahumma salli ala Muhammad. Inilah Nabi kita, Nabi seluruh manusia yang termulia, yang malam ini kita peringati hari lahirnya. 124.000 Nabi misinya sama, untuk menyampaikan La ilaha illallah, tidak ada Tuhan kecuali Allah, semuanya sama. Namun bagi Nabi Muhammad, di samping untuk menyampaikan kalimat tauhid, ada spesifikasi beliau, yaitu untuk membangun akhlak manusia. Karena iman takwa tanpa akhlak buyar. Akhlak adalah menjadi fondasi dari iman dan takwa seseorang. Oleh karena itu Nabi SAW bersabda, "Innama bu'ithtu liutammima makarimal akhlaq." Sesungguhnya aku dibangkitkan untuk menyempurnakan akhlak yang mulia. Apa itu akhlak? Apa itu akhlak? Budi pekerti. Kalau kata orang Betawi, akhlak itu lagu. Bukan kayak lagu soneta, bukan. Lagu lo tengik, ya, maksudnya akhlak lo tengik. Lagu lo apok. Kata orang Inggris, attitude, perilaku. Nah, secara orientatif akhlak ada 3. Akhlak kepada Allah, akhlak kepada sesama manusia, akhlak kepada alam, hewan dan tanaman. Secara kualitatif akhlak juga ada 3. Akhlakul karimah, akhlak yang mulia. Akhlakul ammah, akhlak yang standar. Dan akhlakus sayyi'ah, akhlak yang buruk. Rasulullah SAW selalu menggunakan akhlakul karimah kepada Allah, kepada sesama manusia, bahkan kepada alam. Kepada Allah, akhlak beliau. Beliau adalah sosok yang maksum, tidak punya dosa, dihilangkan dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi salatnya, Bu, tidak hanya 5 waktu saja. Salat-salat rawatibnya, salat malamnya sampai bengkak-bengkak kakinya. Padahal beliau maksum. Istighfarnya 1 hari enggak kurang dari 100 kali. Bukan istighfar yang biasa, sayyidul istighfar. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana 'abduka wa ana 'ala ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udzu bika min syarri ma sana'tu abu'u laka bi ni'matika 'alayya wa abu'u bi dhanbi faghfir li fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. 100 kali minimal. Ibu berapa kali, Bu, 1 malam, 1 hari? Oi, paling kalau kesandung doang ya. Astagfirullah. Ini akhlak Rasulullah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Akhlak Nabi kepada sama manusia, Masya Allah. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun alaihi ma'anittum harithun alaikum bil mu'minina raufur rahim. Sesungguhnya telah datang seorang nabi, seorang rasul dari bangsamu sendiri, bangsa manusia. Bukan dari bangsa malaikat, bukan dari bangsa jin, dari bangsa manusia. Dia sangat menderita, merasakan derita yang dirasakan oleh umatnya.
dan dia menginginkan umatnya dalam keadaan selamat, bahagia minad dunya ilal akhirah. Inilah akhlak Rasulullah SAW. Oleh karena itu beliau sering dibuli, sering dihina, sering dihujat, bahkan pernah dilontari batu di Taif. Apakah beliau marah? Apakah beliau marah? Muhammad gila, Majnun. Tidak marah. Dia lempari kotoran unta di kepalanya, kita sujud di depan Ka'bah. Tidak marah. Diludahi kepalanya, tidak marah. Bahkan beliau menoleh, mengusap, tersenyum. Satu saat ketika beliau mau ke masjid, dilihat itu orang yang selalu meludahi beliau, enggak ada. Dia tanya, kemana itu orang yang di atas yang selalu meludahi saya? Oh, beliau sakit ya Muhammad. Di mana? Tuh rumahnya. Beliau datang dengan membawa kurma, roti, susu. Setelah dari rumah kembali, istrinya tanya, buat siapa ya Rasulullah? Untuk menjenguk orang sakit. Bu, Pak, beliau dihina, tapi tidak membalas dengan hinaan atau cacian atau pukulan, tapi justru dibalas dengan membawa makanan kepada sang pencaci. Dilontari batu, berdarah tangan kakinya. Jibril alaihissalam berbisik kepada beliau, ya Muhammad, angkat tanganmu kepada Allah, minta agar mereka diazab sebagaimana para nabi pendahulumu ketika durhaka, mereka minta kepada Allah untuk mengazab kaumnya. Muhammad angkat tangan, Allahumma hdi qaumi fa innahum la ya'lamun. Bukan minta diazab, ya Allah, berikanlah petunjuk kepada umatku, mereka tidak mengerti. Maafkan umatku, mereka tidak mengerti bahwa aku adalah utusanmu. Kenapa Nabi enggak marah, Bu? Tahu sebabnya? Dihina, kamu penipu, kamu nabi palsu. Enggak marah. Kenapa? Karena beliau yakin beliau adalah nabi beneran. Paham? Coba Musailimah al-Kadzab, nabi palsu, dikoreksi, dikritik, marah, ngamuk. Kenapa? Karena nabi palsu. Nabi enggak marah. Kenapa? Wa kafa billahi syahida. Cukup Allah yang tahu bahwa aku adalah Rasulmu ya Allah. Ini akhlak Nabi. Jadi ketika ada orang-orang yang mengaku-ngaku turunan Nabi, ketika dikoreksi, kalian ini bukan turunan Nabi, marah. Asli apa palsu? Ini astagfirullahaladzim. Memang lagi trennya tren Mbak Alwi ini ya. Oke, saya mau cerita. Boleh? Tapi saya minum dulu. Insya Allah lagi disiapin lagu baru. Insya Allah. Doakan. Saya mau cerita ini. 50 tahun yang lalu, masih saya muda, masih saya sedang ganteng-gantengnya. Sekarang ya masih ganteng ya nggak? Masih saya muda, saya berkesempatan ceramah duet dengan seorang Habib. Ini Habib bicara lebih awal, sama-sama Habib muda. Dibilang, kalau ada Habib yang mabuk-mabukan, yang main judi, yang berzina, jangan kata apa-apa. Nah, Habib orang Betawi ini, jangan kata apa-apa. Kenapa? Dia cucu Nabi, Nabi pemegang kunci surga. Pasti akan masuk surga nanti cucu-cucunya dulu.
walaupun dia maksiat segala macam, jangan bilang apa-apa, dia ahli surga. Saya mendengar itu tersentak. Kenapa? Setahu gua ngaji dari dulu nggak ada cerita-cerita begini. Langsung begitu giliran saya naik, alafu beb, anak koreksi antum. Kalau anda bilang bahwa turunan Nabi itu pasti masuk surga, mana dalilnya? Mana dalilnya? Sementara yang saya tahu, Islam itu dinul khalis, agama yang lurus, agama yang adil. Setahu saya Nabi Muhammad adalah tokoh yang demokratis, tidak nepotis. Pertama, Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayuhan nas, inna khalaqnakum min dzakari wa untha waja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu inna akramakum 'indallahi atqakum. Shadaqallahul azim. Yang artinya, hai manusia, aku telah menciptakan kamu semua dari seorang laki dan perempuan. Dari sana aku jadikan kamu berbangsa-bangsa. Ada bangsa Arab, Inggris, India dan sebagainya. Dari bangsa-bangsa itu aku jadikan kamu bersuku-suku. Contohnya Indonesia, ada 700 suku. Ada Sunda, Jawa, Aceh, Padang, Batak, dan banyak lagi yang lainnya. Betul? Betul? Lalu apa kata Allah Subhanahu wa taala? Lita'arafu, saling mengenal. Lita'arafu, saling menghormatinya. Karena apa? Notabene bangsa-bangsa itu berlain-lainan agamanya, berlain-lainan bahasanya, sukunya, tapi Allah memerintahkan lita'arafu, saling mengenal. Lita'arafu, saling menghormati. Inna akramakum 'indallahi atqakum, sesungguhnya ketinggian derajatmu di sisi Allah adalah takwamu, bukan dari mana bangsamu, bukan dari siapa turunanmu. Faham? Faham? Lalu Nabi SAW menjelaskan lagi, la fadla li Arabiyyin ala ajamiyyin, tidak ada kelebihan bangsa Arab dari yang bukan Arab kecuali takwa. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, al jannatu lil muttaqina walau kana 'abdan habasyian wan naru lil 'asina walau kana sayyidan quraisyan hasyimian. Surga itu untuk orang yang bertakwa walaupun dia budak dari bangsa Habsyi. Contohnya Bilal bin Rabah, masuk surga dia padahal budak. Wan naru lil 'asina walau kana sayyidan quraisyan hasyimian, dan neraka untuk orang-orang yang ahli maksiat walaupun dia Sayyid Quraisy dan Bani Hashim. Faham? Faham? Dan Nabi lebih menegaskan lagi, walau anna Fatimah binti Muhammadin sarqat laqata'tu yadaha, seandainya anak kandungku yang namanya Fatimah mencuri, aku akan potong tangannya. Artinya apa? Tidak ada privilege buat nasab, tidak ada keunggulan apapun nasab di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Anak Nabi masuk neraka. Nabi siapa? Nabi Nuh. Bapak Nabi masuk neraka. Bapak siapa? Nabi Ibrahim Azar masuk neraka. Istri Nabi masuk neraka. Nabi siapa? Nabi Lut alaihi salam. Pamannya Nabi masuk neraka. Nabi siapa? Nabi Muhammad SAW. Lo siapa? Faham? Ente siapa? Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Setelah saya katakan itu, rame ini satu masjid. Besoknya saya dipanggil sama satu Habib sepuh. Panggil, ya Bib, siap Bib, mohon dikoreksi Bib, kemarin lo ngomong apa? Saya ceritakan lah bla 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 bla. Oh ya emang tuh anak salah tuh Habib tuh, tapi ente benar.
Yang Anda katakan semuanya enggak ada yang salah. Benar. Inna akramakum indallahi atqakum. Tidak ada privilege buat turunan Nabi. Tapi aneh mohon, ucapan seperti itu jangan diucapin lagi lain kali, jangan. Jangan diomongin lagi yang begitu, Ji. Karena itu akan merusak ukhuwah Islamiyah. Sejak saat itu saya simpan di perut. Saya nggak buka-buka, nggak ngomong lagi, nggak mengkritisi lagi para Habib ini. Lama-lama 50 tahun, Masya Allah. Saya dengar begini, saya dengar begitu, berita khurafat dan sebagainya. Ada istri orang yang dibawa kabur, ada anak orang yang Allah, Masya Allah. Macam-macam itu kita lihat kisah-kisah jahiliyah mereka. Ini berita-berita khurafat yang menyesatkan umat. Leluhurku Faqih Muqaddam bisa mi'raj 70 kali satu malam. Leluhur kami bisa memadamkan api neraka dengan kelingking. Leluhur kami bisa nurunin emas dari langit. Itu ada orang maksiat mati karena dia cinta kepada Ba'alwi, kepada habaib, maka cuma dikasih surat doang. Kasih ini surat nanti kepada Munkar wa Nakir, bilang dari Habib, ente pasti masuk neraka, masuk surga. Banyak lagi cerita khurafat itu. Ini 50 tahun saya melihat seperti itu. Kelakuan-kelakuan yang jauh dari akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Akhirnya sampailah pada saat Kiai Madduddin mengadakan penelitian, yaitu menurut beliau bahwa nasab Ba'alawi batal, tidak tersambung kepada Rasulullah. Beliau mempelajari nasab, ilmu sejarah, kisah-kisah yang namanya Zuriyah Rasul, mulai dari abad keempat, dimulai dari Ahmad bin Isa, turunan Nabi yang ke-8 kalau nggak salah. Ahmad bin Isa punya anak 3, Muhammad, Ali, dan Hussein. Dari abad keempat, ke-5, ke-6, ke-7, ke-8, ke-9 awal, anak Ahmad bin Isa tercatat di dalam manuskrip sejarah hanya 3 ini. Tiba-tiba muncul pada abad ke-9 akhir yang namanya Ubaidillah, anak Ahmad bin Isa. Ini yang menjadi perhatian saya pertama. Mereka mengcounter Kiai Madduddin. Itu orang yang eksis, nggak perlu tertulis dalam sejarah. Boleh nggak masuk akal saya? Kok yang 3 masuk, kenapa yang 1 enggak? Betul? Betul. Kok yang 3 orang tercatat, kenapa ini tidak? Dari satu sisi saya mulai meyakini. Sebelum itu, ketika saya menyatakan Bismillahirrahmanirrahim, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, hari ini saya hakul yakin Ba'alawi bukan turunan Nabi. Mereka bertanya kepada saya, itu Roma Irama berani-beraninya mengatakan hakul yakin bahwa Ali bukan turunan Nabi. Dari mana dia tahu? Apakah dia pernah melihat Ubaidillah dilahirkan? Apakah dia pernah melihat persalinan Ubaidillah? Saya katakan, ente yakin gak sama Nabi Muhammad? Yakin? Ya, semua tanya, Anda yakin gak Nabi Muhammad Rasulullah? Apakah Anda melihat Nabi dilahirkan? Apakah Anda melihat Nabi menerima wahyu pertama? Dasarnya apa Anda yakin? Al-Quranul Karim. Maka saya jawab, kita beriman kepada Allah Subhanahu wa taala secara haqqul yakin dengan 2 hal.
Yang pertama ayat qauliyah dari Al-Qur'anul Karim. Qala ta'ala innani anallah la ilaha illa ana fa'budni wa aqimis salata li dzikri. Sesungguhnya akulah Allah dan tidak ada Tuhan kecuali aku, maka sembahlah aku dan dirikanlah salat untuk mengingatku. Ini ayat qauliyahnya. Dan banyak lagi ayat qauliyah tentang eksistensi Allah sebagai Tuhan. Lalu ayat qauliyahnya apa? Allah SWT berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna fi khalqis samawati wal ard wa ikhtilafil laili wan nahar wal fulki allati tajri fil bahri bima yanfa'un nas wa ma anzalallahu minas sama'i min ma'in fa ahya bihil arda ba'da mautiha wa batha fiha min kulli dabbah wa tasrifir riyahi wa sahabin musakhkhari baina samai wal ard la ayatin liqaumin yaqilun. Shadaqallahul azim. Sesungguhnya pada penciptaan langit dan bumi, pada terjadinya pergantian malam dan siang, bisanya kapal-kapal berlayar di lautan dengan membawa hal yang bermanfaat buat manusia, diturunkannya air dari langit, dengan air itu ditumbuhkan bumi yang mati, kemudian ditebarkannya berbagai macam binatang melata di muka bumi. Terjadinya pergeseran awan dan angin di antara langit dan bumi, itu bukti bahwa Allah sebagai Tuhan ada bagi orang-orang yang berakal. Jadi saya meyakini Ba'alawi bukan turunan Nabi menggunakan akal. Pertama, ayat kauniyahnya tesis keimat yang sampai detik ini tidak bisa dibantah oleh kaum Ba'alawi. Ayat kauniyahnya apa? Tes DNA. Faham? Faham? Faham gak kamu? Nah begitu. Entar pulang buka internet, klik familytreedna.com, klik familytreedna.com. Nanti akan keluar tuh 180 Ba'alawi di Yaman yang sebagian dari Indonesia itu telah terkonfirmasi bahwa haplogrup mereka adalah G. Apa itu haplogrup G? G adalah Yahudi Hazar, Yahudi Askenazi. Ba'alawi ternyata haplogrupnya G. Faham? Sementara haplogrup Nabi J1. Nah ini yang ayat kauniyah yang membuat saya hakul yakin bahwa mereka bukan turunan Nabi. Apatah lagi setelah mendengar Ustadz Rizik Syihab mengatakan dengan secara lantang dalam videonya, hei ini ada rambut Nabi, siapa yang ngaku-ngaku turunan Nabi tes DNA. Tes DNA, nanti kelihatan tuh yang palsu apa yang asli. DNA Nabi kemana, dia kemana. Ini yang ngomong Ustadz Rizik Syihab. Lalu sekarang dia mau tes DNA. Saya mau tanya, dia mau nggak tes DNA? Mau nggak? Belum terbukti siapa dia. Terbukti belum? Siapa dia? Asli apa bukan? Asli apa palsu? Kalau dia asli pasti mau tes DNA. Orang dia yang suruh. Betul? Dia yang perintahkan. Tes DNA. Yang ngaku-ngaku turunan Nabi tes DNA. Nanti ketahuan tuh kamu kalau palsu atau asli. DNA Nabi kemana, dia kemana. Rizik Syihab tes DNA apa tidak? Mau apa enggak? Berarti asli apa palsu? Kan jelas. Enggak ada yang ragu-ragu. Maka saya katakan hakul yakin bahwa Ba'alawi bukan turunan Nabi. Faham? Kalau faham gue minum dulu nih. Izin. Oke. Nah, saya katakan di podcast saya, hati-hati ini berbahaya.
saya melihat ada indikasi mau menguasai Indonesia secara spiritual, ekonomi, dan politik. Gejalanya jelas sekali. Pertama, ada yang bikin kuburan-kuburan palsu, kuburan-kuburan Habib. Kalau udah Habib, wali. Mereka bilang kalau ditarim, orang baru nembuk kumis langsung jadi wali. Kalau namanya habaib, semuanya wali. Jangankan orang sehat, orang gila aja dibilang wali. Wali. Sama penuh. Di Jawa, Kalimantan, kuburan-kuburan palsu. Tujuannya apa? Untuk membuat satu sejarah bahwa ini kaum Ba'alawi sudah menduduki Indonesia sejak lama. Nanti orang-orang dari Yaman datang ke Indonesia. Indonesia itu tempat leluhur kita. Lihat kuburan-kuburan leluhur kita di mana-mana. Satu ini. Yang kedua, yaitu menyebarkan khurafat-khurafat untuk menundukkan hati umat Islam yang tidak berpikir. Seperti tadi, itu Fatih Muqaddam bisa 70 kali mi'raj. Ini sebetulnya menghina Nabi Muhammad SAW. Karena Nabi sendiri hanya 1 kali. Kalau yang mengatakan saya 2 kali mi'raj itu sudah menghina, apalagi 70 kali semalam. Betul? Saya bisa membenamkan api neraka, ini menghina Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada yang menggunakan hurafat-hurafat untuk menundukkan, membius umat Islam agar kagum kepada mereka, agar bisa tunduk takluk kepada mereka. Dan yang lain ada membuat provokasi seolah-olah membela rakyat. Kami bersama rakyat. Hei, asah golokmu, asah pedangmu, perang. Yang perang nanti siapa, Bu? Yang perang siapa? Pribumi ame pribumi. Bukan pribumi lawan Ba'alawi, enggak. Masya Allah. Lalu apa dibilang? Indonesia milik Aulia Tarim. Indonesia milik orang Tarim. Apa kurang jelas bahwa mereka mau menjajah Indonesia? Jelas apa tidak? Jelas apa tidak? Indonesia milik Tarim. Innalillah. Apa ikhlas Anda Indonesia dikasih orang Tarim? Mau dikuasai orang Yaman? Jadi identitas keasliannya sebagai cucu Nabi terbukti rungkat, terbukti salah. Mereka bukan turunan Nabi, dan ternyata ada gerakan-gerakan yang sistematis untuk menguasai Indonesia. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ya, jadi dalam kesempatan ini saya ingatkan kepada seluruh umat Islam, bangsa Indonesia, waspadalah. Yang ketiga, kepada Ba'alawi, hentikanlah. Karena sekarang Anda sudah tahu bahwa Anda bukan turunan Nabi. Mustahil Anda nggak tahu. Kenapa? Anda nggak mau tes DNA. Betul? Artinya dia tahu bahwa gue bukan turunan Nabi, maka gue nggak mau tes DNA. Kalau gue tes DNA ketahuan. Kalau udah jelas Anda yakin bukan turunan Nabi, akui itu di depan umum, di hadapan bangsa Indonesia, minta maaf. Kalau tidak, apa kata Nabi? Wa man da'a ila ghairi abi fa huwa ya'lamu annahu ghairu abi, al jannatu haram. Barang siapa yang mengaku-ngaku kepada seorang bapak yang dia tahu itu bukan bapaknya, surga haram. Apalagi dia ngaku-ngaku sebagai cucu Nabi, sementara dia tahu bukan cucu Nabi, surga haram. Na'udzubillahi min. Makanya kepada kaum Ba'alawi, sadari itu, takutlah Anda kepada neraka. Oke? Kalau mereka sudah sadar, minta maaf pada bangsa Indonesia, rekat ukhuwah Islamiyah secara setara. Nggak ada lagi kelas-kelas, nggak ada lagi mereka lebih mulia dari bangsa Indonesia. Tidak boleh lagi, karena di dalam Islam nggak ada kasta. Faham?
Semuanya sama dalam Islam. Yang membedakan manusia mulia atau tidak, iman dan takwanya dan ilmunya. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Sesungguhnya aku angkat derajat orang yang beriman dan yang berilmu. Yang kedua, takwa. Itulah ukuran-ukuran ketinggian manusia di sisi Allah. Tidak ada nasab sedikit pun. Oleh karena itu, kalau mereka mau sadar, minta maaf kepada bangsa Indonesia, mari kita dekat ukhuwah Islamiyah secara setara. Enggak boleh lagi ada kasta-kasta. Faham? Faham? Ini ilustrasi sedikit. Sebulan yang lalu, mungkin belum sebulan, saya kedatangan tamu dari Turki, dari Saudi Arabia, dan dari Oman. Dari Turki, Saudi Arabia, dari Oman. Mereka tahu masalah Ba'alawi di Indonesia ini. Dia bilang apa? Di Saudi, di Oman, di Turki nggak ada yang namanya Ba'alawi turunan Nabi. Wallahil azim kalau saya bohong. Nggak ada itu Ba'alawi turunan Nabi, nggak ada. Dia heran kalau di Indonesia dia ngaku-ngaku turunan Nabi. Dari Turki, dari Oman, dan dari Saudi Arabia. Oke, karena tadi bahwa misi utama Nabi SAW di samping menyampaikan kalimat tauhid, yaitu untuk membangun akhlak. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Billahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi apa yang disampaikan oleh Haji Roma Irama atau Bang Roma Irama sangat masuk logika, sangat masuk akal. Karena apa? Kalau memang Riti itu benar keturunan Nabi, pasti dia tuh nggak takut tes DNA. Kan yang ngomong tes DNA dulu dia yang ngomong tes DNA. Jadi ketahuan, kalau sudah tes DNA ketahuan DNA-nya kemana, DNA Nabi kemana. Kan jelas itu. Jelas, cuma budak-budak Habib ini yang goblok, nggak bisa mikir atau nggak ada otak, terlalu goblok. Padahal imam mereka itu yang berkata seperti itu. Masa dia yang ngomong suruh tes DNA bagi orang yang mengaku-ngaku keturunan Nabi, dia disuruh tes DNA takut. Masa keturunan Nabi seperti itu? Sudah jelas mereka itu bukan keturunan Nabi, keturunan Yahudi. Ngaku keturunan Nabi. Aduh. Cukup sekian dulu. Sampai jumpa di video selanjutnya. Akhir kata, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.